Ini ya? Yang siapa? Waduh. Ya namanya Andi. Andi Welly kalau nggak salah. Namanya. Beliau datang ke sini. Beliau bilang, saya datang ke sini karena antum Satsaroni pernah ke tempat aneh, kata dia. Jadi ini kunjungan wajib, kunjungan balasan wajib yang aneh gitu. Kata beliau seperti itu. Iya, kunjungan balasan yang wajib Anda tunaikan, kata dia gitu. Nah, kalau hari ini Ustadz sekalian datang ke tempat saya, maka wajib buat saya nanti datang ke tempat saya. Subhanallah. Insya Allah ya. Kalau Pondok Cabe aja insya Allah. Dulu saya sering lewat situ. Waktu anak saya mondok di Darul Quran. Oh iya. Ini Ustaz Sindur. Asid. Lewat. Asid Abdullah. Dulu masih apa Tahun berapa dulu anak dulu? Apa sekolah dia SMP SMA nya? SMP SMA. Jadi masuknya tahun 2010, lulusnya 2016. Sekarang usianya sudah berarti 23. 25. Udah mau nikah. Laki perempuan? Laki. Jangan-jangan kenal juga dengan anak saya namanya Habibah Mujahidah ada. Oh gitu. Tapi dia perguruan tingginya sih kalau dia. Oh. Kalau ini SMA ya? Okay. Ya SMP SMA. Oke. Jadi familiar lah daerah situ. Karena tiap bulan paling nggak tuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Terus yang berikutnya begini. Rangkaian kegiatan kita setelah kemarin Ustadz ikut sertifikasi adalah itu kan kita baru dapetin sertifikat kompetensi untuk pribadi kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengurus surat izin sebagai nazir ke Badan Wakaf Indonesia. Nah, sertifikat yang Ustadz dapetin kemarin itu salah satu syarat untuk mendapatkan surat izin dari BWI ini gitu. Nah, sebenarnya memang betul yang Ustazah sampaikan. Apa yang harus kita lakukan setelah ini adalah mengurus izin dulu, gitu. Mengurus izin dulu. Nah, di dalam proses pengurusan izin itu kan nanti ada 2 syarat tuh yang harus kita bikin ya. Kalau yang lainnya tuh 14 dokumen kita bisa tinggal copy aja gitu. Misalnya akte yayasan, kan, surat keterangan domisili dan sebagainya itu udah ada kan, tinggal copy, upload gitu. Nah, yang walau alam saya belum tahu apakah sudah ada atau belum. Kalau belum berarti harus dibikin. 2, yang pertama profil lembaga. Profil yayasan ya. Profil yayasan. Yang kedua program kerja. Nah, program kerja. Jadi kalau misalnya tadi Ustadz bilang, apa nih yang mau kita kerjakan, apa yang bisa disinergikan dan sebagainya. Nah, terumuskan di program kerja itu. Jadi dari lembaga wakaf kreasi wakaf umat ini. Nah, nanti mau bikin program apa gitu. Nah, nanti tinggal dari situ kita lihat ya kira-kira ini mana yang bisa disinergikan dengan lembaga yang lain gitu. Ya kayak misalnya gini. Misalnya alhamdulillah pekan lalu ya, itu saya baru selesai mendampingi nama lembaga wakafnya Lembaga Wakaf Permata Hisham Rahman gitu. Yayasan ini yang bentuk itu pegawai-pegawai rumah sakit Geraha Permata Ibu di Depok, Kukusan. Jadi berangkat dari majelis taklim yang rutin mereka lakukan, mereka bikin yayasan. Kan yang namanya biasa tuh kalau orang ngumpul suka ngumpulin uang gitu kan. Nah, ternyata cukup banyak gitu. Nah, mereka sadar bahwa ini harus ada yang mengelola secara khusus, maka dibentuklah lembaga wakaf itu dan alhamdulillah kemarin sudah sampai di fase wawancara dari BWI. Alhamdulillah ya izinnya udah keluar. Nah, program utama mereka kemarin itu adalah bikin rumah sakit. Jadi mereka sudah ada 2 gedung di rumah sakit yang existing sekarang. Nah, mereka mau pengembangan bangun 2 gedung lagi gitu, ditambah sama fasilitas parkir. Karena permintaan yang terus meningkat. Jadi satu hari itu mereka melayani bisa 900 sampai 1000 pasien katanya. Satu hari itu satu hari. Makanya mereka mau bikin gitu pengembangannya. Tuh. Nah, ini jadi program utama itu kan itu dia bikin rumah sakit. Nah, nanti yayasan karya kreasi wakaf umat ya, yayasan kreasi wakaf umat ini
nanti kira-kira mau program mercusuarnya apa gitu ya. Nah, Strategisnya. itu contoh ya. Kemudian fasilitas Iya. sebelumnya lagi ada Lembaga Wakaf Al-Maghfirah. Lembaga Wakaf Al-Maghfirah itu yang mendirikan adalah pegawai-pegawai dari sekarang namanya BPJS. BPJS Ketenagakerjaan yang kantornya di Gatot Subroto. Iya. Nah, sama kan mereka suka bikin pengajian, ngumpulin infak, sedekah, zakat gitu. Berpikir harus ada lembaga yang fokus ngurusin. Nah, mereka bikinlah lembaga wakaf tuh. Namanya Lembaga Wakaf Al-Maghfirah. Alhamdulillah izinnya udah keluar juga kemarin. Kita bantuin juga, kita dampingin. Nah, yang menarik ini proses sama Al-Maghfirah ini kan mereka nanya ke saya, Ustaz, kira-kira kita ini programnya apa ya, katanya gitu. Oh, nanya. Saya bilang saya nggak tahu gitu. Ustaz mau bikin apa, saya bilang gitu. Saya sampai diundang ke kantor mereka di Gatot Subroto itu. Seharian ya gitu. Akhirnya gini, saya coba korek-korek mereka kan. Saya pancing-pancing, gelo-gelo, tak gitu sampai akhirnya mereka sendiri menyimpulkan, oh kalau gitu kita bikin ini aja gitu kan. Terwujud tuh 4 program besar yang mereka mau realisasikan lewat lembaga wakafnya. Tapi ternyata begitu mereka wawancara, kebetulan yang mewawancara itu Dr. Henry Tanjung. Dr. Henry Tanjung sama beliau dikasih arahan. Antum kan concernnya di asuransi ketenagakerjaan gitu. Udah lembaga wakafnya fokus ke situ juga aja katanya gitu. Nggak usah bikin yang lain. Misalnya mereka mau bikin pesantren, mereka mau bikin rumah sakit kalau nggak salah, mereka mau bikin apa satu lagi tuh nggak usah bikin gitu-gituan, atau fokus aja ke asuransi, asuransi. Jadi arahannya adalah dana wakaf mereka itu dikumpulin, kemudian dikelola, hasil pengelolaannya baru disalurkan. Disalurkannya itu dalam bentuk pembayaran premi asuransi untuk tenaga kerja. Kalau bahasa BPJS itu rawan ya, tenaga kerja rawan. Kontrak kali ya. Tenaga kerja rawan itu tenaga kerja yang tidak punya induk induk usahanya, organisasinya, segala macam. Contohnya apa? Marbot masjid, guru ngaji, dai-dai yang suka dikirim ke pelosok, kan? Tuh. Kemudian apalagi pemulung, itu kan nggak ada organisasi yang menaungi, yang mengurusi masalah asuransi mereka kan. Nah disuruhlah lembaga wakaf itu. Jadi membayarkan preminya supaya mereka tercover. Iya, tercover. Gitu arahannya. Mereka itu baru terbuka juga kan. Oh ya udah. Tidak terpikirkan. Kalau saya kan waktu itu memposisikan diri sebagai pendamping ya, cuman mancing-mancing aja, mereka mau nyapa ya udah jalanin gitu. Tapi kalau Prof Henry Tanjung karena dia punya power kan orang BWI, udah ini aja gitu. Akhirnya fokus ke situ ya. Akhirnya fokus di situ. Nah, sekarang mereka lagi fokus untuk menghimpun dana wakafnya untuk dikelola. Nah, karena mereka pengurus lembaga wakafnya ini sebagian ada orang-orang yang memang backgroundnya itu business development ya. Jadi artinya mereka berpikir kita nggak mungkin langsung minta dana wakaf dari pegawai atau dari masyarakat tanpa ada proses pendahuluannya gitu. Nah mereka susun tuh proses pendahuluannya. Salah satunya proses pendahuluan yang mereka susun apa? Berdasarkan arahan dari pembina mereka juga, disuruh bikin masjid, bikin masjid. Tapi masjidnya jangan tanggung-tanggung, kata gitu. Yang besar, yang mewah, yang wah, gitu. Terus lokasinya juga yang memang banyak didatangi orang. Gitu. Nah. Terus mereka bingung kan, bikin masjid kayak gitu di mana gitu. Saya diundang lagi sama mereka, kantornya ngobrol, diskusi gitu ya, sambil makan siang nyantai aja gitu. Awalnya saya cuma dengerin aja gitu, sambil mikir gitu. Saya kayaknya pernah naik mobil masuk tol gitu, masuk di Rawamangun, keluarnya di Malang. Sepanjang jalan tol itu rest areanya semua udah ada masjidnya gitu kan. Iya, ada. Mereka nyebut rest area gitu. Sepanjang itu rest area itu semua udah ada masjidnya, udah ada namanya. Di mana lagi gitu. Nah, terus akhirnya saya coba bilang ini, mau nggak kalau di Bandara Kertajati saya gituin. Kertajati. Bisa pasarnya gitu.
ya kita coba lah gitu. Ada aksesnya nggak? Ada, seperti gitu. Itu direktur utamanya orang tua murid saya kok, seperti gitu. Oh gitu ya udah gitu. Akhirnya kita bikin janji, ketemu tuh, alhamdulillah. Ketemu, kita datang ke sana, tim rombongan dari BPJS ini. Alhamdulillah ternyata gayung bersambut. Artinya di pada Kertajati itu memang site plan-nya udah dibuat, ada alokasi, memang yang ini akan dibangun masjid, tapi belum dibangun-bangun sampai sekarang, karena duitnya belum ada. Gayung bersambut. Iya. Nah ini kalau ini udah oke nih gitu ya, itu BPJS Ketenagakerjaan di rootnya tinggal bikin surat aja, duit 5 miliar tuh langsung terkumpul. Kan pegawai mereka ada 4.800, satu orang diminta 1 juta kan udah terkumpul tuh 5 miliar. Iya, cepat ya. Tapi ada monumennya kata mereka gitu kan. Apaan masjid ini? Nah kalau masjid ini udah jadi, kan bayangannya tuh kayak masjid BSI ya, yang di rest area tuh. Ada betul. Itu kan ikonik banget kan gitu. Nah mereka maunya kayak begitu. Jadi masjid itu artinya di branding sama BPJS gitu. Bahwa ini masjidnya BPJS. Nah kalau kayak begitu, orang jadi percaya kan. Ketika nanti mau menyalurkan dana wakafnya, insya Allah percaya. Udah ada karyanya. Udah ada buktinya, betul. Bukti. Nah, sekarang prosesnya tuh tinggal kata dirut ini Kertajatinya, baik Pak, kalau memang ini saya minta surat aja gitu dari BPJS ke mereka biar nanti ini dibawa ke RUPS gitu. Kalau misalnya RUPS sudah oke, setuju, udah tinggal dibikin MOU gitu. Mereka akan bangun masjid di sini. Nah, terus cerita seperti ini kemarin saya ceritain lagi ke teman-teman yang di rumah sakit Geraha Permata Ibu itu gitu. Saya ceritain kan gini gitu. Mereka langsung buka file, seret gitu. Saya tuh kita ini pernah bikin visibility studies di sini kata gitu. Mau bikin rumah sakit kata gitu. Oh, di situ juga. Ini tuh rumah sakitnya kayak gini. Wah, bagus gitu. Posisinya di sini segala macam gitu. Nah, terus tahun 2017. Terus stuck gara-gara terjadi pergantian pengurus sama COVID. Jadi nggak lanjut. Terus saya tanya, terus mau lanjut apa enggak? Ya kalau bisa kan gitu. Ya kita ketemu aja dulu sama dirutnya gitu. Akhirnya janjian lagi kita tuh sama dirut Kertajati. lagi. Ketemu, alhamdulillah baru hari Sabtu kemarin ketemu. Responnya positif juga. Tinggal nanti menentukan langkah selanjutnya. Begitu. Nah, jadi ketika kita bicara tadi ya kemanfaatan untuk umat gitu, memang bicaranya harus yang besar seperti itu, gitu. Harus besar program seperti besar, itu. ya? Saya ketika mendampingi yayasan-yayasan bikin program itu, kalau anggarannya itu cuman ratusan 100 juta, 200 juta gitu. Saya bilang ini program recehan gitu. Karena masih bisa tidur. Jadi sesuatu yang kita nggak bisa tidur itu besar. Iya. Emang ini nggak nendang ini bilang gitu, nggak nendang gitu. Pas banget. Ini nggak nendang kayak gini. Jadi gimana Ustaz? Iya diperbesar, bikin programnya. Kenapa? Karena program wakaf itu kita bukan mikirin kepentingan yayasan, tapi kita mikirin kepentingan umat. Kepentingan umat itu kebutuhannya sangat banyak. Nggak mungkin hanya sekedar ditangani oleh misalnya 1-2 lembaga, anggaran yang cuma 1 juta 2 juta gitu, dan seterusnya. Gitu. Kan apa yang kita minta itu nggak 100% dikabulin sama Allah selamanya kan gitu. Kadang dikasih 100%, kadang lebih gitu, kadang kurang dan seterusnya gitu. Ya kalau misalnya dikasih pas 100% aja, kalau kita mintanya kecil ya dapetnya kecil. Kalau kita mintanya gede, dikasih semuanya alhamdulillah kan gede gitu. Nah itulah, jadi 2 program itu tuh memang 2 file itu ya, 2 file profil sama program kerja itu yang menjadi penentu nanti arah lembaga kita ini mau kemana gitu. Kalau ada juga yang yayasan-yayasan tuh yang ketika mau ngurus izin lembaga wakaf ini visinya kurang kuat. Visinya kurang kuat. Ciri visi yang kurang kuat itu kan ketika terkena ujian sedikit aja udah langsung melembek. Gitu. Ya, terus yang ketika mentok tadi nggak mau mengasah gergajinya. Ya udahlah gitu. Saya kaget kemarin begitu diinfokan sama
Pak Raji ya, staf BWI itu sekarang ini ada 300 yayasan yang 300. izinnya terpending. Terpending gimana maksudnya saya tanya? Jadi mereka udah ngajuin, mereka udah wawancara, terus disuruh memperbaiki programnya. Nah itu perbaikannya itu yang nggak dikirim-kirim, Oh. jadi nggak dikeluarin izinnya. Malas untuk ini ya, tidak ada Padahal semangat. kan sebenarnya simpel, bagaimana cara memperbaikinya? Ya nanya sama orang yang Ngerti. ngerti, kan gitu aja kuncinya. Betul. Gitu. Semangatnya kurang gitu, kemauannya. Itu Tidak yang saya bilang Iya. visinya kurang kuat. Kurang kuat. Udah gitu nggak mau mengasah gergaji Iya, gitu. Yang dipikirin cuma yayasannya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya prinsip tadi itu 7 habit itu kita lakukan gitu Ustaz. Nah, nanti yayasan kita segera ngambil positioning. Yang ngambil positioning. Misalnya kalau yang diambil positioningnya oleh Wakaf Mulia itu begini waktu itu. Kita muncul di tengah-tengah sudah ada beberapa lembaga wakaf besar ya seperti Dompet Duafa. Waktu itu Global Wakaf yang di bawah ACT masih ada. Terus ada iWakaf yang di bawahnya PKPU. Terus ada Rumah Wakaf yang di bawah Rumah Zakat. Gitu. Terus ada apa lagi gitu ya. Nah, ketika kita muncul, kita ambil positioning yang tidak sama dengan mereka. Yang kita lihat kelemahan dari mereka ada apa? Kekurangannya ya. Mereka tidak melakukan edukasi. Mereka tidak melakukan Iya, iya, iya. edukasi. Jadi kalau ketemu Iya, orang iya, lain, betul. mindsetnya cuman mau jadi donatur Iya, iya. atau jadi penerima manfaat gitu. Iya. Walaupun mereka jadi besar ya. Udah besar. Mereka besar itu. Rumah zakat, PKPU. Tapi aspek edukasinya Iya. tidak mereka Iya. jalankan. Betul. Kalaupun mereka jalankan itu, ya misalnya kalau ada undangan aja, Iya. Atau misalnya kalau ada event-event tertentu gitu. Kalau kami dari Wakaf Mulia melakukan edukasi itu hampir tiap hari. Sehari itu bisa 2 kali. Cuma ada Zoom Zoom. Nge-zoom itu. Minimal Zoom, ya. Lewat berkahnya COVID itu salah satunya kan orang Iya, jadi iya. terbiasa atau terpaksa ya Hampir sekarang. untuk belajar secara online. Dan itu ternyata menguntungkan buat kita sehingga jangkauan kita itu jadi luas mendunia gitu. Mitra kita itu dari Asia sampai Papua ada semua. Luar biasa. Karena dibantu oleh online tadi. Tapi kuncinya apa? Tadi kita ambil positioning. Terus yang kedua kita tentukan target. Ya, kita tentukan target. Seperti tadi kemarin saya sampaikan ya, waktu Wakaf Mulia baru berdiri itu, Pak Eko mencandakan kita harus punya 1000 pejuang wakaf gitu. Iya, iya. 1000. Waktu itu mindsetnya yang saya tahu Pak Eko itu kenapa mencandakan 1000 pejuang wakaf, karena kan gini, kalau kita bicara tentang strategi fundraising, fundraising kita akan semakin tinggi kalau kita punya banyak relawan. Iya, iya, betul. Nah, jadi targetnya adalah ini Relawan. 1000 relawan Iya, gitu. fundraisernya ya. 1000 fundraiser. Waktu itu mindsetnya baru seperti itu. Nah, tapi ternyata kan itu doa kita ya, kira-kira. Tapi ternyata Allah ngasihnya yang lebih dari itu. Ya saya bilang, kita sekarang ini sudah hampir punya 1000 pejuang wakaf yang tersertifikasi oleh BNSB gitu. Ternyata ya Allah kabulkan ya. Allah kabulkan dalam satu yang lebih. Iya, dan bahkan nanti ke depan akan lebih baik lagi. Udah punya Ya. udah punya ya. Dari 1000 orang itu kan mereka berasal sekarang ini kira-kira ada 400-an yayasan ya. Kalau satu yayasan 2 orang, itu yayasan itu sekarang ada 400-an berarti. Nah, target kita selanjutnya adalah 1000 yayasan. Gitu. 1000 yayasan. Iya. Nah, kira-kira itu dulu mungkin. Subhanallah ya. Jadi- Kalau pengurusnya Wakaf Mulia itu sebenarnya existing cuma diurus oleh 4 orang. 4 orang. Tapi yang intens itu Pak Eko, Bu Isna sama saya. 3 orang. 3 orang ya. Nah, ini levelnya level kebijakan gitu. Nah, untuk level operatornya kita rekrut pegawai. Iya, iya. Kita rekrut pegawai. Sekarang itu sudah ada sekitar
15-an orang. 15. 15 orang pegawai. Mereka kita. datang bekerja tiap hari atau Iya, tiap hari. Dari awal-awal berapa tuh, Pak? Ya Gimana udah proses? bertiga ini? aja. Cuma tadi 15 orang yang bekerja ya, Yang yang bekerja. ada digaji ya, Betul. digaji. Oh. Nah, Ada di kantornya, ada datang ke kantor. Ada di Jogja di tempatnya Pak Eko. Oh, di iya. Jogja. Pak Eko di Jogja, Di Jogja. jauh-jauh ya. Ya. Kemarin online. Jauh aja. Saya ketemu Pak Eko di Facebook kok. Masya Allah, Makanya dia online kemarin luar ya, Bu. biasa ini. Itu di Facebook. Harusnya kita lebih sukses lebih dekat Kita rumahnya. dekat rumahnya satu kecamatan. Tanpa pulang. Jadi saya ketemu Pak Eko, Luar biasa. ceritanya gini. Ini kan sekolah saya ini statusnya sewa ruangannya ini. Awalnya sewa. Saya sewa sampai sekarang. Sampai sekarang sewa. Awalnya nyewanya bukan di sini, tapi di daerah Pulau Mas. Oh, Dari tahun 2009. Waktu itu saya minta sewanya itu 20 tahun. Tapi baru jalan 10 tahun, sekolahnya udah bagus, gedungnya udah saya bagusin gitu. Yang punya gedungnya bilang, "Pak, mohon maaf kontraknya nggak diperpanjang ya," gitu. repot deh. Iya. Ya gitu deh. Iya, Kalau orang ngelihat sesuatu itu udah Udah bagus ya, bagus, iya. udah ada keinginan kan gitu. Iya. Tambahan yang wakifnya, yang ngewakafin tanah di situ juga udah meninggal. Anaknya yang diamanahin ngurus itu juga udah meninggal gitu. Jadi udah pada mulai belagu tuh pengurus. Tapi ya udah. Iya, Saya nggak melakukan perlawanan gitu. Saya cuma bilang inilah cara Allah mengabulkan doa-doa kita gitu. Jadi jam 9 saya terima surat dari mereka bahwa kontraknya tahun ini habis, tidak diperpanjang. Juhur saya datang ke sini ya, ketemu sama DKM-nya langsung oke. Oh, gitu. Besokannya saya datang lagi udah ya tanda tangan Kalau kontrak. gantikan. Jadi nyari tempat seperti ini alhamdulillah gitu. Cuma hitungan jam gitu. Iya. Padahal di tengah kota besar. Itu Iya. dia. Tengah kota Nah, besar, ketika ya. saya udah ke sini, saya kan nggak ngurusin sekolah ini kan, yang ngurusin kan istri. Paling datang ke sini karena nganter aja gitu, nganter. Terus saya duduk gitu ya, ngerjain apa gitu segala macam. Background saya tuh trainer sebenarnya, background saya trainer. Jadi kadang suka ngisi pelatihan ini, pelatihan itu gitu. Paling kalau lagi duduk di sini nyiapin materi gitu kan, kemudian nyiapin acara gitu. Nah pas lagi kayak gitu, saya mikir gini, masa mau kontrak terus sih gitu ya. Cuman kan tadi nyari tanah, gedung di Jakarta gitu, wah berapa gitu. Iya, udah. Sementara waktu saya sepanjang saya bikin sekolah ini, saya nggak pernah keluar modal, karena emang nggak punya modal. Terus terbersihlah ini kata wakaf itu. Mudah-mudahan bisa dapat wakaf gitu. Iya. Ke depan nih. Ini kan kita udah berjuang 10 tahun nih gitu kan gitu. Wakaf. Terus saya cari-carilah di Google tuh ketik kata wakaf kan. Dari situlah ya. Terus tak tahu muncul tuh postingan Pak Eko di Facebook. Tulisannya waktu itu, apakah Anda ingin berwakaf sampai 1 miliar? Kan gitu. Itu bahasa agen asuransi. Iya. Iya. Benar. Karena saya lihat Pak Eko itu kalau yang saya kenal beliau itu adalah agen asuransi. Coba deh tanya ke dia. Karena Sekarang ada ini? sebelumnya bisa jadi sampai sekarang. Jadi ada istilah pejuang wakaf, ada istilah sahabat wakaf. Pokoknya kami pemain asuransi kalau sahabat wakaf jangan, itu udah punya saya. Perasaan sahabat wakaf itu. Beliau ya, baik kok ya. Oke. Iya. Iya. Terus ini maksudnya apa gitu? Saya japri, gitu. Pak, ini maksudnya apa gitu. Terus dia nanya, Bapak di mana gitu? Saya di Jakarta gitu. Langsung dia bilang gini, Pak saya di Jogja, kata PK gitu. Ini ada link YouTube, Bapak nonton dulu ya gitu. Nanti kalau udah nonton kita komunikasi lagi gitu. Oke, gitu. Dikirim link YouTube-nya, udah dikirimin, terus saya nonton 2 jam tuh kan. Jadi itu rekaman seminar tuh. Rekaman seminar wakaf asuransi dari Generali. Nah, benar loh, Generali. Saya bilang dia Kenal ya? teman saya di situ.
General kan. Iya. Kalau jenderal ini ratu Nah. jenderalnya ini. Waktu itu saya masih belum paham banget sebenarnya itu konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau saya tuh prinsipnya memang gini, kalau saya mau melakukan sesuatu walaupun saya nggak paham, nggak ngerti, yang penting jalanin aja dulu gitu. Iya. Nanti sambil jalan tuh saya belajar. Prinsip saya begitu. Iya. Ya, saya bilang sama Pak Eko, Bismillah Pak, saya ikut gitu. Ya udah. Terus Pak Eko bilang, yaudah nanti kita ketemu di Jakarta ya gitu. Insya Allah saya 2 minggu lagi ke Jakarta gitu. Oke gitu kan. Nah, terus ketemu, dijelasin lagi. Nah, di situ baru saya paham sedikit tuh. Oh, ini jadi wakaf asuransi, alurnya begini nih. Oke, bismillah saya ikut gitu. Kuantum ya. Nah, ikut. Terus itu 2019 awal kalau nggak Yang salah. bikin produknya Iya, ini. kalau nggak salah sekitar Dia yang ngelaksanain. Maret ya Pak. Waktu itu. Saya ingat waktu itu habis Lebaran. Saya ingat habis Lebaran. November 2017. Terus setelah itu mulai ini kan, setelah saya daftar itu Jadi Bapak ceritanya closing nih produknya asuransi Generalinya dengan UP1M. belum. Jadi karena apa tuh namanya? Saya bilang sama Pak Eko ini saya itu kalau urusan marketing itu rada kurang, rada kurang. Tapi saya tertarik dengan prosesnya, saya bilang gitu. Saya punya banyak ini jaringan gitu. Nanti mohon dibantu ya gitu. Oh, siapa kata gitu. Nah, waktu itu sempat satu kali tuh saya bikin acara di sana di kantor Generali. Saya posting di Facebook doang gitu ya. Oh, itu yang daftar sampai 200-an kalau nggak salah. 200-an. Datang tuh sana ke General itu sampai nggak nyangka juga pesannya, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Batang, macam-macam tuh banyak datang sana. Nah, waktu itu Bapak nge-posting apa sampai orang pada datang ke Generali 200 orang itu postingannya? gini, orang yang senasib dengan saya itu banyak. Maksudnya pengen mengembangkan yayasannya, Yayasannya. butuh dana wakaf. Intinya Jadi itu ketika ya. saya susun kalimat yang sedemikian rupa, orang pada tertarik, datang gitu. Oh, gitu. Datang. Walaupun setelah itu banyak yang mental ya, Iya. ketika tahu asuransi. Iya. Asuransi. Iya. Mental. Nah, Memang masih anti gitu. Tapi angkanya besar kalau jadi kan gitu Iya, ya. Iya, nggak create need-nya Iya. pas, bikin orang Iya, penasaran. betul. Ujung-ujungnya asuransi, udah lah, gue nggak mau. kalau urusan bikin copywriting ya gitu, Iya. saya jagonya gitu kalau kata Pak Eko. Makanya tadi setelah kita bikin acara tuh orang pasti Banyak ya. tertarik datang. Nah, waktu itu gini, waktu acara di Generali itu yang ngisi itu upline-nya Pak Eko. Iya. Upline-nya Pak Eko. Yang namanya Perlu disebut. perlu Saya karena pengen tahu. boleh Pak kalau tidak keberatan. Nama saya ini Aib Story. Kenapa? Kan kita sering kan success story ya. Gitu. Iya. Nah, lawannya success story kan ada Aib Story. Oh, ada. Jadi upline-nya siapa Pak? Pengen tahu. Namanya ini Pak Roy. Oke, Roy paham, yang paham, kemarin. paham, Paham kan? paham. Nah, terus setelah berjalan beberapa bulan, Yang notabene dianya non muslim pula. Ngomongin wakaf ahlinya. Tapi ada ya. Ya, tapi istrinya mualaf kok, Kak. Istrinya muslim. dia di KTP-nya Muslim, Bu. Enggak, dia non muslim, Pak, masih. Masih non-muslim? Masih, tapi istrinya yang udah Nah, ini. Saya kan nggak tahu dia kan. Itu awalnya. sahabat karib itu kalau kemana-mana, Bu Oh. Siti isi dong. Nantar. Dia keren kalau udah ngomongin itu. Bagus, Ah. bagus. Lanjut. Nyambung. Sampai suatu ketika pas saya ke Jogja lagi ada acara, saya telepon Pak Roy tadi itu. Saya bilang, saya mau ini silaturahim ke kantor boleh nggak gitu. Oh silakan Pak Saroni kata gitu. Karena dia tahu saya jaringannya banyak, luas se-Indonesia. Makanya bisa banget gitu. Terus saya datang ke kantornya hari Jumat waktu itu saya ingat tuh. Jam 9 saya sampai, kemudian diajak ngobrol sampai Jumatan. Saya sholat Jumat di situ. Selesai sholat Jumat saya balik ke tempat saya. Waktu itu saya ada acara di Candi Prambanan. Pak Eko telepon. Pak Eko, Ustaz, udah ketemu Pak Roy? Udah aja gitu. Gimana kesimpulannya? Terus saya bilang gini ke Pak Eko. Pak Eko, ini di depan Candi Prambanan, saya ngomong gitu.
Eko, kita ini kan ada di grupnya Pak Roy, soalnya gitu. Iya gitu. Terus pakai yayasannya Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Iya, setelah itu baru ke Generali. Iya, kata mereka itu. Bisa nggak kita bikin yayasan sendiri langsung ke Generali gitu? Bisa Ustadz gitu. Ya udah Pak Eko, bikin yayasan sendiri aja gitu. Kita nggak usah Generali gitu lah gitu. gitu. Begitu Ustadz gitu. Iya. Jadi ini pengkhianat masalah. Nggak bercanda ya Pak. Pak, nomornya masih ini Pak. 0811259191 masih itu nggak? Pak Roy. Ya, coba Pak, mohon izin. Ini sahabat lama dan yang saya tahu dia udah nggak aktif Pak masih. Enggak lah, udah nggak aktif. Kemudian kita naik ke situ. Nah, ternyata begitu kita udah pindah Skoci, itu kapalnya tenggelam gitu. Begitu kejadiannya. Iya, kejadian akhirnya kan. Kejadiannya seperti itu. 0811259191. Jadi bikin yayasan mulia ini. Nah, Gitu. sejak itulah momentum apa tuh namanya berdirinya Edukasi. Wakaf Mulia. Tapi Saya iya, bilang, tapi nggak amat general ini kecil. sekarang kan saya Waduh, kan yang iya. ngajak teman-teman Iya. ngomongin wakaf ujung-ujungnya jualan General ya, asuransi. Persis ya. Darah iya. Makanya saya bilang ngelihat Pak Eko itu udah Pernah gitu ya. bukan pernah, Oh. emang beliau agent Oh, asuransi gitu. asuransi. Cuma saya nggak enak kalau ngomongin generalin nanti Iya. di situ mau ada gitu kan. Berapa tadi? 259 191. 259191 Iya benar. masih itu ya. Nggak tahu masih apa enggak, tapi ini nomor yang saya yang simpan itu. yang perlu didapat. Iya. Nah, tapi di WhatsApp saya nih udah nggak ada fotonya. Hmm. Artinya nomor saya diblok sama dia. Udah nggak kesep ya. Oh, tapi kayaknya enggak deh Pak, emang dia nggak ada. Nggak ada fotonya.